Hai sobat semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di dapur Ayami. Kali ini saya akan berbagi resep ide jualan membuat dessert boku pandan yang enak dan creamy. Mau tahu cara pembuatannya? Ditonton dan disimak videonya sampai selesai ya, supaya tidak ada resep-resep yang terlewat. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Di sini saya sudah siapkan 100 gram sagu mutiara. Ini sagu mutiara yang mau saya rebus. Rebus sagu mutiaranya di air mendidih. Dan jika sudah mendidih airnya, baru masukkan sagu mutiaranya. Setelah itu rebus sagu mutiaranya hingga berubah warna menjadi bening. Nah, ini sagu mutiaranya sudah matang dan juga sudah hilang putihnya. Kemudian mau saya tambahkan 1 sendok makan gula putih dan tambahkan juga pewarna hijau secukupnya. Setelah itu diaduk hingga bercampur rata dan masak kembali sebentar saja. Setelah itu diangkat dan ini sagu mutiaranya sudah matang. Kemudian mau saya angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan wadah panci, lalu masukkan jeli kelapanya. Ini apinya belum saya nyalakan ya. Masukkan juga gula putih. Tambahkan santan instan dan tuangkan airnya. Jangan lupa tambahkan sejumput garam. Setelah itu aduk hingga bercampur rata. Nah, ini sudah bercampur rata, kemudian nyalakan apinya. Lalu masak jeli kelapanya hingga mendidih sambil terus diaduk. Nah, ini jeli kelapanya sudah mendidih, kemudian matikan apinya. Setelah itu diangkat dan tempatkan dalam wadah. Karena boku pandan sebenarnya adalah menggunakan kelapa asli, karena saya tidak ada kelapa asli, saya menggunakan kelapa instan. Dan jeli kelapa ini juga enak rasanya. Setelah itu tunggu hingga set sebelum dikerok. Nah, ini jeli kelapanya sudah set dan mau saya kerok seperti menyerupai kelapa sungguhan. Nah, ini jeli kelapanya sudah saya kerok. Ini saya mengeroknya sebagian dulu. Kemudian jeli kelapanya mau saya sisihkan dulu. Selanjutnya saya akan menyiapkan wadah panci kembali. Lalu masukkan jeli plainnya. Tambahkan juga gula pasir. Tambahkan juga sejumput garam. Lalu tuangkan airnya. Dan ini mau saya tambahkan pewarna hijau secukupnya saja. Lalu aduk hingga bercampur rata. Dan jika sudah bercampur rata, kemudian masak jeli pandannya. Masak jeli pandannya hingga mendidih sambil terus diaduk. Nah, ini jeli pandannya sudah mendidih, kemudian matikan apinya. Setelah itu diangkat, lalu tempatkan dalam wadah. Ini saya menempatkan dalam wadah pinggan tahan panas ya. Dan sebelum dipotong-potong, tunggu hilang dulu uap panasnya atau set. Nah, ini jeli pandannya sudah set, kemudian mau saya potong-potong bentuk dadu. Nah, ini jeli pandannya sudah selesai dipotong-potong. Ini bentuknya dadu kecil-kecil seperti ini. Selanjutnya saya akan menyiapkan wadah yang ukurannya agak besar. Lalu campurkan jeli kelapanya. Berikut jeli pandannya.
Masukkan juga sagu mutiaranya. Lalu tambahkan susu evaporasi. Ini susunya sudah saya hangatkan sebelumnya, dan jika tidak dihangatkan juga tidak apa-apa, tapi ini saya hangatkan supaya lebih awet nanti boku pandannya. Setelah itu tambahkan susu kental manis secukupnya saja atau disesuaikan selera saja manisnya. Setelah itu aduk hingga bercampur rata. Dan jika sudah bercampur rata, kemudian mau saya tambahkan pewarna pandan. Ini pewarna pandannya sudah saya masak sebelumnya. Tambahkan secukupnya saja atau sesuai selera saja. Dan jika masih kurang warnanya bisa ditambahkan kembali. Ini saya menambahkannya sedikit demi sedikit. Nah, ini saya rasa sudah cukup warnanya. Kemudian boku pandannya mau saya kemas. Dan sebelum dikemas mau saya tambahkan es batu supaya lebih nikmat rasanya, karena boku pandan ini enak sekali jika dinikmati saat dingin. Dan boku pandan ini cocok banget dijadiin menu ide jualan atau menu untuk berbuka puasa nanti. Dan di sini saya sudah siapkan plastik standing pouch. Ini ukurannya 10 x 17,6 cm. Dan ini saya juga menyiapkan corong dari botol bekas supaya lebih mudah memasukkannya, dan lubangnya pun juga besar. Kemudian masukkan boku pandannya kurang lebih 3 centong. Memasukkannya hati-hati supaya tidak berantakan. Dan lakukan hingga selesai. Nah, ini boku pandannya sudah selesai dikemas. Kemudian mau saya tambahkan topping parutan keju di atasnya. Setelah itu mau saya rekatkan. Dan jangan lupa tambahkan juga label supaya lebih cantik penampilannya. Nah, boku pandan ini cocok banget dijadiin menu ide jualan atau buat menu berbuka puasa nanti. Ini adalah dessert kekinian yang orang tidak pernah bosan menikmatinya. Dan dessert boku pandan ini dijual dengan harga 10 ribuan saja. Nah, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Hai sobat semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di dapur Ayami. Kali ini saya akan berbagi resep ide jualan membuat dessert yang terkenal di Thailand, cabang ang atau es cincau namanya. Mau tahu cara pembuatannya? Ditonton dan disimak videonya sampai selesai ya, supaya tidak ada resep-resep yang terlewat. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Di sini saya sudah siapkan wadah panci. Ini saya mau merebus gula merahnya lebih dulu. Rebus gula merahnya hingga mendidih dan mengental. Nah, ini gula merahnya sudah mendidih dan sudah sedikit mengental. Kemudian diaduk sebentar. Setelah itu matikan apinya. Kemudian diangkat. Setelah itu disaring supaya tidak ada kotorannya. Dan jika sudah disaring, ini gula merahnya mau saya sisihkan dulu. Selanjutnya saya akan menyiapkan bahan lainnya. Ini saya sudah siapkan 2 sendok makan selasi. Ini selasihnya mau saya rendam dengan air panas. Setelah itu diamkan dan tunggu hingga mekar selasihnya. Dan bisa dilihat hasilnya seperti ini setelah mekar selasihnya. Kemudian mau saya sisihkan dulu. Selanjutnya saya akan siapkan wadah panci, lalu masukkan jelly cincaunya. Tambahkan juga gula putih. Tambahkan juga air. Setelah itu diaduk hingga rata.
Dan jika sudah merata diaduk, kemudian masak jeli cincaunya hingga mendidih di api sedang saja sambil terus diaduk, jangan ditinggal supaya tidak gosong bagian bawahnya. Nah, ini sudah mendidih jeli cincaunya, kemudian matikan apinya. Setelah itu diangkat. Di sini saya sudah siapkan pinggan tahan panas, lalu tuangkan jeli cincaunya ke pinggan tahan panas. Setelah itu diamkan dan tunggu hingga set jeli cincaunya sebelum dipotong-potong, atau supaya lebih cepat bisa dimasukkan ke dalam kulkas, tapi tunggu hilang dulu uap panasnya sebelum dimasukkan ke dalam kulkas supaya tidak rusak kulkasnya. Nah, ini jeli cincaunya sudah set, kemudian mau saya potong kecil-kecil bentuk dadu. Setelah itu jeli cincaunya mau saya sisihkan dulu. Selanjutnya saya akan siapkan bahan buat kuahnya. Di sini saya sudah siapkan mangkok, lalu tuangkan susu evaporasinya. Masukkan juga gula merah yang sudah dicairkan tadi. Dan jika suka yang agak manis bisa ditambahkan susu kental manis, tapi sebenarnya ini sudah manis tanpa dikasih susu kental. Tapi ini saya menambahkannya sedikit saja atau disesuaikan selera. Kemudian diaduk hingga bercampur rata. Setelah itu ini bahan kuahnya mau saya tambahkan es batu supaya lebih segar rasanya. Karena es cincau ini enak sekali jika dinikmati saat dingin. Selanjutnya saya akan siapkan plastik pembungkusnya. Ini saya sudah mempunyai plastik standing pouch. Lalu masukkan 3 sendok makan jeli cincaunya. Tambahkan juga 1,5 sendok makan selasi. Selanjutnya lakukan hingga selesai. Nah, ini es cincaunya sudah saya tempatkan semua ke dalam wadah. Setelah itu mau saya tambahkan kuah susunya. Ini saya menggunakan corong supaya tidak berantakan memasukkannya. Tambahkan kuah susunya kira-kira 1 centong sayur. Selanjutnya lakukan hingga selesai. Dan es cincau ini enak sekali rasanya, apalagi jika dinikmati saat dingin, dan cocok sekali buat dijadiin ide jualan di bulan puasa nanti. Dan cara pembuatannya pun sangat mudah. Nah, ini es cincaunya sudah dikemas semua, kemudian mau saya rekatkan. Setelah itu jangan lupa tambahkan juga label supaya lebih cantik penampilannya. Dan ini es cincaunya sudah siap dijual dan disesuaikan saja dengan harganya atau modalnya. Nah, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.